Bab 221 tidak tahu hatinya. Owen Lancaster, sebaliknya, sedikit kesal. Dia menatap Alexander Blackwood dengan dingin, berkata dengan jijik, "Kamu beruntung, atau aku akan membiarkanmu keluar dari klub kami dengan merangkak." Alexander Blackwood tidak mempedulikannya sama sekali, dia hanya tersenyum meremehkan dan tidak repot-repot berbicara dengannya. Ini membuat Owen Lancaster sangat marah karena dia adalah pewaris asli tinju keluarga Lancaster, tapi dia malah begitu dipandang rendah. "Sayang sekali aku tidak bisa melihat serangan guru, kalau tidak, bajingan yang mau menantang klub ini pasti kalah telak. Datang ke tinju keluarga Lancaster kami untuk menantang kami. Hehe, terlalu banyak orang yang masuk dan keluar dengan penuh luka. Tidak masalah kalau ditambahkan dia. Dia memang beruntung, tidak ada yang perlu dikatakan, kalau dia berani datang lagi lain kali, guru pasti akan melumpuhkannya." Murid-murid tinju keluarga Lancaster ini juga mencemooh Alexander Blackwood, mengira itu adalah keberuntungannya karena ada yang maju dan berbicara sebagai pembawa damai. Cedric Lancaster juga berkata kepada Alexander Blackwood, "Hari ini, aku akan memandang Tuan Winbert, lain kali jangan diulangi lagi. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mengambil plakat tinju keluarga Lancaster kami." Cedric Lancaster berbicara dengan penuh semangat dan percaya diri, dia seperti seorang master yang memang memiliki temperamen seperti itu. "Orang-orang di tinju keluarga Lancaster lebih baik berhenti mengganggu bisnisku, kalau tidak, siapapun yang bicara juga tidak akan berguna," kata Alexander Blackwood dengan setengah tersenyum. Cedric Lancaster menyipitkan matanya dan berkata, "Anak muda, jangan terlalu angkuh. Hati-hati lidahmu keseleo." Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Kungfu bukan tentang menumbuhkan keabadian. Siapapun yang hidup paling lama akan menjadi yang terbaik. Pernahkah kamu mendengar kebenaran bahwa tinju takut pada yang muda?" Cedric Lancaster mencibir sambil berkata, "Hanya bisa bersilat lidah." Winbert fans melihat bahwa mereka berdua memiliki kecenderungan untuk bertengkar satu sama lain lagi, kalau dibiarkan, mereka mungkin benar-benar bertarung, jadi dia melambaikan tangannya dan berdiri. "Oke, karena kalian berdua sudah mendengar perkataanku, cobalah jangan saling berbicara terlalu banyak," kata Winbert fans. "Tuan Owen Lancaster, kamu juga menangani masalah ini, jangan biarkan muridmu membuat masalah untuk Tuan Alexander Blackwood lagi. Tuan Alexander Blackwood, kamu juga harus tenang. Tuan Cedric Lancaster pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini." Alexander Blackwood mengangguk dengan santai, lalu berkata, "Kalau begitu, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan." Cedric Lancaster terlihat kesal, kalau Winbert fans tidak hadir hari ini, dia tidak akan ragu untuk memberitahu pemuda ini betapa kuatnya tinju keluarga Lancaster. Namun, pasti ada waktu untuk bertemu kembali. Tidak bisa menyaksikan serangan Cedric Lancaster dengan matanya sendiri membuat semua orang merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, ini adalah tokoh setinggi master, keahliannya pasti sangat tinggi. Alexander Blackwood juga lumayan, dia mampu mengalahkan Paman Jacob dan Paman Galdi, juga mengalahkan dua master berturut-turut di klub, jelas dia tidak lemah. Winbert fans mengucapkan selamat tinggal pada Owen Lancaster lalu meninggalkan klub tinju keluarga Lancaster bersama Alexander Blackwood. "Tuan Winbert, itu karena kamu muncul tepat waktu, kalau tidak, Cedric Lancaster ini harus berlutut dan memanggilku ayah hari ini," kata Alexander Blackwood datar. Winbert fans tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata, prioritas utama Tuan Alexander Blackwood adalah menghadapi Valov, sang raja perang. Jangan terganggu. Kalau kamu terluka karena hal-hal ini, itu tidak baik. Alexander Blackwood mencibir dan berkata, "Dia tidak akan bisa membuatku terluka. Cedric Lancaster ini baru mencapai alam energi transformasi, kecuali dia mencapai alam energi pil, dia mungkin baru bisa menjadi ancaman bagiku. Dalam ilmu bela diri, pertama-tama yang dilatih adalah alam energi terang, lalu melatih alam energi gelap. Ketika energi menembus ke dalam sumsum tulang, akan ada alam energi transformasi.
Hanya dengan menahan ki dan darah di dalam pusat energi barulah bisa ada alam energi pusat. Setelah itu, langkah terakhir adalah memecah kehampaan dan melihat dewa menjadi abadi. Kehampaan ini bukanlah langit, bukan memecahkan langit dan menjadi dewa, tetapi istilah Buddhis, yang berarti semua hal adalah ilusi. Memecah kehampaan dan melihat dewa menjadi abadi berarti menghancurkan kekosongan, melihat dewa yang sejati di dalam tubuh sendiri, mencapai tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Setelah mengobrol dengan Winbird Fans untuk beberapa kata, Alexander Blackwood memeriksa waktu, dan pergi. Winbird Fans melihat ke belakang Alexander Blackwood pergi, menghela napas, lalu berkata, perubahan menakjubkan. Semua dendam yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu, aku rasa itu akan terungkap lagi. Memang orang-orang itu sudah keterlaluan, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi mereka. Anak dari keluarga Blackwood ini sudah tumbuh sampai sekarang, dia pasti tidak akan melepaskan dendam di masa lalu begitu saja. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan masuk ke mobil. Dia tahu betul bahwa ketika Alexander Blackwood kembali ke ibu kota, akan ada badai. Sekarang saatnya pulang kerja, Gelika Wright mengundang Ken Houghton untuk makan malam. Dia sama sekali tidak waspada terhadap Ken Houghton, bagaimanapun, dia secara subjektif telah menentukan bahwa Ken Houghton adalah bos besar yang memberinya 10 miliar di siaran langsung. Gelika Wright, bukannya aku bersalah padamu, tapi kamu yang tidak tahu diri dan telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kamu singgung, pikir Ken Houghton dalam hati. Dia tersenyum di permukaan, tetapi memikirkan hal-hal kotor di hatinya. Mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian Gelika Wright, Ken Houghton memasukkan sebutir pil ke dalam gelas anggur merahnya, pil itu langsung meleleh. Terima kasih Ken Houghton, kamu telah membantuku mendapatkan bisnis senilai 60 miliar, terima kasih juga telah memberikan pinjaman untuk perusahaan kami, terima kasih telah membayar 10 miliar di ruang siaran langsung aku untuk membantuku. Memegang gelas anggur, Gelika Wright berterima kasih kepada Ken Houghton. Ken Houghton mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, semuanya hanya masalah sepele. Aku bersulang untukmu. Dia meminum semuanya dalam sekali teguk, Gelika Wright tentu saja juga tidak enak hati kalau tidak minum. Dia langsung meminum semua arak yang ada di gelas dalam sekali teguk, tidak merasa ada yang aneh saat meminumnya. Setelah 2 menit, Gelika Wright merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya sangat panas, dia menjadi pusing, dia bertanya-tanya mengapa kemampuan minumnya menjadi sangat buruk. Ken Houghton bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Gelika Wright menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak terlalu bagus, rasanya ada yang aneh. Ken Houghton mengeluarkan lalu berkata dengan setengah tersenyum, kalau begitu, haruskah aku mengantarmu ke hotel untuk beristirahat? Gelika Wright bersandar di atas meja dan berdiri, kakinya langsung lemas begitu dia berdiri. Dia terduduk lagi di kursi. Saat ini, dia sudah sedikit segar. Dia pun berkata dengan ngeri, apa yang kamu taruh di gelasku? Dia telah banyak diintimidasi di keluarga Wright sejak dia masih kecil, obat bius adalah hal biasa. Dia hampir diracun sampai mati beberapa kali. Pada saat ini, dia segera menyadari bahwa Ken Houghton telah membius dirinya sendiri. Ken Houghton berkata dengan tenang, itu hanya obat yang bisa membuat kesadaranmu sedikit kabur, jangan khawatir. Kamu. Gelika Wright merasakan lidahnya melengkung. Gelika Wright, itu bukan salahku. Salahkan saja dirimu karena menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu singgung. Bagaimana kamu bisa menyinggung seseorang seperti Nona Daisy Wright? Kata Ken Houghton. Kamu, bukankah kamu memberiku 10 miliar? Kenapa? Tanya Gelika Wright ngeri. Jangankan 110 miliar, untuk kepentingan Nona Daisy Wright, mau 10 miliar lagi pun tidak masalah, kata Ken Houghton mengangkat bahu. Saat berbicara, pintu tiba-tiba terbuka, beberapa pria brengsek masuk. Nona Daisy Wright mengirim kami ke sini, apakah itu cewek yang dia bicarakan? Hei, dia cukup cantik juga. Dia memiliki payudara yang besar,
paha jenjang, dan wajah yang cantik. Tidak rugi. Lumayan juga. Biarkan aku yang memimpin kali ini. Kalian ikuti saja di belakang. Tentu saja semua orang bersenang-senang bersama. Mau senang-senang sendiri. Apa kamu bercanda? Beberapa pria tertawa dan bercanda, tetapi Glycaride sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Hanya saja tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali, dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Dia memikirkan apa yang Alexander Blackwood katakan pada dirinya sendiri sebelumnya, dia menyesalinya, berharap dia bisa kembali ke masa lalu dan menamparkan wajahnya sendiri. Bab 222 mengujinya. Ken Houghton, kamu benar-benar jahat, manfaat apa yang diberikan Daisy Wright padamu? Tanya Glycaride kaget dan marah, hatinya dipenuhi keputusasaan. Ken Houghton menatap Glycaride, tidak tahu dari mana dia mengambil sebuah kamera. Dia perlahan meletakkan kamera itu, lalu menyesuaikan sudutnya. Nona Daisy Wright berjanji untuk meminjam 2 triliun dari bank kami atas nama keluarga Wright dari kota Winmere. Apakah menurut kamu ini cukup? Tanya Ken Houghton. Setelah mengatakan ini, dia sudah selesai mengatur kamera. Dia mengangkat tangannya ke beberapa pria itu sambil berkata, "Oke, kalian bisa memulai pertunjukannya. Nanti wajah kalian akan ditutupi dengan mozaik, jadi kalian tidak perlu khawatir terlihat. Terserah kalian mau main seperti apapun." Laki-laki berpakaian asal itu mau tidak mau terlihat bersemangat. Melihat wanita cantik seperti Glycaride, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuhnya sepanjang hidup mereka. Glycaride meraung dengan marah, "Ken Houghton, bajingan kamu, meskipun aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu." Ken Houghton mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, lalu berkata, "Mulailah." Semua laki-laki itu tersenyum mesum dan berjalan menuju Glycaride. Glycaride ketakutan dan ingin melawan dan melarikan diri, tetapi obatnya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Akankah seluruh hidupnya hancur di tangan bajingan ini? Ken Houghton. Menarik sekali. Pintu tiba-tiba terbuka, tepuk tangan terdengar dari pintu, Alexander Blackwood bersandar di kusen pintu dan bertepuk tangan dengan bercanda. Kemunculannya membuat semua orang terkejut. Beberapa pria yang baru saja akan bergerak saling memandang dengan panik. Setelah melihatnya, Ken Houghton cemberut. Dia tidak menyangka orang ini begitu waspada dan mengikutinya ke restoran. "Tuan Alexander Blackwood, selamatkan aku!" seru Glycaride. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Menyelamatkanmu? Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Bukankah aku sudah mengingatkanmu sebelumnya bahwa dia berniat jahat? Kamu sendiri tidak percaya." Glycaride panik dan berkata, "Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah, aku benar-benar akan mendengarkan kamu mulai sekarang, tolong bantu aku." Alexander Blackwood tertawa. "Aku tidak ingin menyelamatkanmu." Ken Houghton berkata dengan dingin, "Kalau kamu tahu diri, keluarlah, kalau tidak, jangan harap kamu bisa mendapatkan pinjaman itu, kamu harus mati di sini." Glycaride sangat cemas hingga ingin menangis, sekarang dia menyesal tidak mendengarkan nasihat Alexander Blackwood, tetapi kalau Alexander Blackwood benar-benar tidak ingin menyelamatkannya, maka dia benar-benar putus asa. "Aku tidak ingin menyelamatkanmu karena kamu tidak mau mendengarkanku, tapi ya, itu tidak menghentikanku untuk memberi pelajaran pada bajingan ini." Alexander Blackwood menyeringai, memasuki ruangan, lalu menutup pintu di belakangnya. Melihat bahwa Alexander Blackwood masuk secara proaktif dan menutup pintu, mata para lelaki yang lain mau tidak mau menunjukkan sedikit kekejaman. "Bocah, kamu sendiri yang tidak tahu diri, jangan salahkan kami bersikap kejam dan bengis," kata seseorang sambil menyeringai. Alexander Blackwood berjalan ke depan dengan santal. Kedua pria itu langsung melompat dan ingin menjatuhkannya, tetapi seperti yang bisa dibayangkan, kedua pria itu jatuh bahkan tanpa melihat bagaimana dia melakukannya. Melihat betapa kuatnya dia, mereka langsung mengambil senjata, tetapi tidak ada gunanya. Dalam sekejap mata, semua orang yang disewa Daisy Wright untuk melakukan hal buruk jatuh ke lantai.
Ken Houghton mundur 2 langkah dengan panik sambil memperingatkan, Alexander Blackwood, aku kasih tahu kamu, ya. Kalau kamu berani menyentuhku, perusahaan kamu tidak akan mendapatkan pinjaman 200 miliar itu. Dan, selama kamu berani menyentuhku, tidak ada bank di seluruh kota Evermore yang akan memberimu pinjaman. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Alexander Blackwood memiringkan kepalanya dan bertanya, benarkah? Kalau begitu aku benar-benar ingin tahu seberapa hebat dirimu. Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood mengangkat tangannya dan meraih telinga Ken Houghton. Ken Houghton menjerit kesakitan. Dia mengayunkan tangan ke arah wajah Alexander Blackwood, tetapi belum setengah jalan, dia merasa kepalanya ditekan sebuah kekuatan yang sangat besar dan jatuh ke bawah. Bu! Alexander Blackwood mendorong kepala Ken Houghton ke atas meja dan membenturkannya begitu keras hingga pangkal hidungnya patah. Sebelum Ken Houghton sempat mengucapkan kata-kata kasar, Alexander Blackwood sudah memutar lengannya dan mematahkannya dengan keras. Krak! Satu lengannya langsung dipelintir. Tubuh Ken Houghton langsung merosot di atas meja, air matanya menetes saking kesakitan. Enak tidak? Kata Alexander Blackwood dengan ringan. Enak kepalamu, apakah kamu gila? Teriak Ken Houghton. Alexander Blackwood tersenyum mengejek, dia mencubit lengannya yang lain dan memutarnya ke belakang, persis sama, dengan sekali klik, langsung diputuskan. Tubuh bagian atas Ken Houghton langsung tergeletak di atas meja, kedua lengannya terkulai lemas, tubuhnya terus-menerus berkedut, dia hampir pingsan karena kesakitan. Gelika Wright sangat lega melihatnya, dia hanya merasa sampah seperti ini memang harus ditindak tegas. Ken Houghton menangis dengan sedih. Alexander Blackwood tercengang, lalu berkata, mengapa kamu menangis? Tidak berguna sekali kamu. Bukankah itu terlalu memalukan? Setelah mengatakan ini, dia berhenti menyiksa Ken Houghton dan membiarkannya untuk sementara. Untung aku mengawasinya hari ini dan datang ke sini untuk melihatnya, kalau tidak, apa yang akan terjadi? Alexander Blackwood menoleh untuk melihat Gelika Wright dengan setengah tersenyum. Wajah Gelika Wright memerah, lalu berkata, aku salah, aku menerima kritikmu. Alexander Blackwood berkata, kalau tidak ada urusan lagi, aku akan pergi dulu. Melihat bahwa Alexander Blackwood benar-benar akan pergi, Gelika Wright merasa keheranan. Dia buru-buru berteriak, tunggu, aku dibius olehnya dan tidak bisa bergerak sekarang, tolong bantu aku. Aku sudah banyak membantumu. Aku pernah membantumu sekali di klub, sekali di mall, sekali lagi dalam perjalanan pulang. Apakah masih harus membantumu hari ini? Kata Alexander Blackwood dengan marah. Gelika Wright terdiam. Aku sudah banyak membantumu, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimana kalau kamu membalasnya dengan tubuhmu, toh kamu sudah dibius, kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Tuan Alexander Blackwood, berhenti bercandal, aku benar-benar tahu aku salah. Kata Gelika Wright dengan wajah sedih. Dia hampir menangis karena ejekan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tersenyum, berjalan ke arahnya, membantunya berdiri, lalu memeluk pinggangnya, dan langsung mengangkatnya. Gelika Wright sangat malu sehingga dia mendengus pelan, menyandarkan kepalanya dengan lemas di lengannya, lalu berkata, tolong bawa aku pulang. Alexander Blackwood berjalan keluar dengan dia dalam pelukannya, lalu berkata, bagus juga begini. Kamu jadi menyadari bahwa hati orang jahat, sehingga kamu bisa lebih berhati-hati di masa depan. Gelika Wright tidak berani bicara. Dalam proses berjalan keluar, semua orang menatap penasaran pada keduanya, bagaimanapun, Gelika Wright digendong oleh Alexander Blackwood. Alexander Blackwood melempar Gelika Wright ke kursi belakang, menutup pintu mobil, lalu mengantarnya pulang. Panas. Panas sekali. Gelika Wright yang duduk di kursi belakang terus meliuk-liukkan tubuhnya, bahkan membuka 2 kancing kemejanya. Alexander Blackwood melihat ke kaca spion, mau tidak mau tersenyum kecut. Apa gunakan saja ini untuk menguji kadar veteran. Dia baru saja mengalami bagaimana rasanya menjadi pria sejati dari Sophia Caldwell, jadi dia pasti merasa terganggu,
tetapi mobil tetap melaju dengan sangat mantap, bagaimanapun dia adalah seorang pengemudi tua. Begitu sampai di sana, dia tidak sabar untuk menarik Gelika Wright keluar dari kursi belakang, lalu dia menggendongnya di pundaknya dan langsung naik ke atas. Kemudian, dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pria. Melempar wanita seksi ini langsung ke bak mandi berisi air es. Bab 223 Presdir Misterius. Setelah berendam di bak mandi berisi air dingin, mau tak mau Gelika Wright terbangun dengan menggigil. Kemudian, Gelika Wright melihat Alexander Blackwood menatap lurus ke arahnya. Dia melihat ke bawah, kemeja putihnya langsung menjadi transparan setelah direndam dalam air. Pemandangan di dalam, tidak bisa dibilang detail, tapi juga samar-samar terlihat. Dia memeluk dadanya dengan wajah memerah, menggigil keding Gelika Wright, lalu berkata, "Tuan Alexander Blackwood, terima kasih." Melihat tidak ada pemandangan untuk dilihat, Alexander Blackwood tersenyum, berbalik dan pergi sambil berkata, "Ini hanya masalah kecil. Tenangkanlah dirimu, aku pergi dulu." Mau tak mau Gelika Wright mengumpat dalam hati, "Dasar cabul." Setelah Alexander Blackwood meninggalkan kamar mandi, dia benar-benar lega. Setelah lama berendam di air dingin, Gelika Wright merasa panas di tubuhnya berangsur-angsur mereda, lalu dia merangkak keluar dari bak mandi dengan basah kuyup. Untung ada baju di kamar mandi yang belum sempat dia cuci, jadi tidak perlu sampai basah kuyup dan risiko diintip si cabul untuk mencari baju yang akan dipakai. Setelah mengeringkan badannya, Gelika Wright berganti pakaian dengan baju yang dia ganti kemarin. Saat keluar dari kamar mandi, dia mencium bau makanan. Ternyata selama berendam di air dingin, Alexander Blackwood sudah menggoreng beberapa lauk pauk di dapur. Alexander Blackwood duduk di meja makan dan berkata dengan ringan, "Untuk membantumu keluar dari lautan penderitaan, aku bahkan tidak makan apapun. Maaf, semua ini salahku karena tidak mendengarkan nasihatmu hari ini. Aku benar-benar tidak menyangka Ken Houghton adalah orang seperti itu. Selain itu, dia menghabiskan terlalu banyak uang untuk menjebakku, sampai-sampai memberiku 10 miliar. Gelika Wright berkata dengan wajah penuh rasa malu. Dia duduk berhadapan dengan Alexander Blackwood, baru menyadari bahwa pria ini tidak menyiapkan mangkuk dan sumpit untuk dirinya sendiri. Dia pun merasa pihak lain agak terlalu tidak sopan. Alexander Blackwood mencibir dan bertanya, "Kamu masih merasa Ken Houghton yang memberimu 10 miliar?" Gelika Wright tercengang, lalu berkata, "Dia baru saja mengakuinya, juga mengatakan bahwa selama urusan Daisy Wright bisa diselesaikan, tidak masalah kalau dia membayarku 10 miliar lagi." Alexander Blackwood tidak repot-repot menjelaskan, biarkan saja kalau dia tidak percaya, juga tidak perlu menimbulkan kesalahpahaman. Sekarang dia telah menyadari apa arti dari kata, payudara besar dan tidak berotak. Wanita seperti ini, bahkan pernah belajar di luar negeri. "Biarkan aku memberitahumu." Alexander Blackwood menatap Gelika Wright. Tanpa sadar Gelika Wright duduk tegak, dengan punggung tegak, seolah mendengarkan pelajaran. Mungkin karena aksinya terlalu keras, dia terlalu membusungkan dadanya, merentangkan kancing bajunya yang sudah agak kembung, sehingga langsung terlepas dari bajunya. Plak! Kancing kemejanya mengenai dahi Alexander Blackwood dan mendarat di mangkuk. Alexander Blackwood terkejut, Gelika Wright juga tertegun. "Maaf." Gelika Wright tersipu, buru-buru berdiri, lalu berlari kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Sangat tidak mudah baginya untuk membeli pakaian. Alexander Blackwood mendecakkan bibirnya, mengambil kancing dari mangkuk, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang tidak mudah bagi Gelika Wright untuk membeli baju, apalagi kemeja. Kalau ukurannya terlalu besar, tidak akan ada hal yang memalukan, tetapi pasti akan terlihat longgar. Kalau beli yang ukurannya pas, bagian dadanya pasti kewalahan. Setelah berganti pakaian, Gelika Wright keluar, duduk di depan Alexander Blackwood, dan bertanya, "Tuan Alexander Blackwood, apa yang ingin kamu katakan padaku?" Alexander Blackwood tercengang, lalu berkata, "Maaf, gara-gara urusan tadi jadi lupa." Gelika Wright memutar matanya tanpa berkata-kata.
Kali ini Lunarid menelepon, Alexander Blackwood menjawabnya langsung di depan Gelika Wright. Dia langsung menekan speakerphone dan berbicara dengannya sambil makan. Alexander Blackwood, ada apa denganmu? Mengapa bank menarik kembali pinjaman 400 miliar yang baru saja disetujui bank? Apakah kamu menyinggung seseorang lagi? Tanya Lunarid berang. Aku baru saja menghajar kepala bank bernama Ken Houghton. Dia benar-benar sepelit itu menarik kembali pinjamannya. Tanya Alexander Blackwood. Lunarid hanya merasa kalimat ini seperti petir. Apa artinya dia baru saja menghajar seseorang, kenapa begitu pelit? Lunarid berkata dengan marah, 400 miliar adalah modal awal Taena Capital, rencana kita tidak dapat diungkapkan sebelumnya, uang itu tidak bisa dipakai dulu sekarang. Uang yang disebutkan Lunarid secara alami adalah uang yang diperoleh Alexander Blackwood dari Gusinski. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini, kata Alexander Blackwood ringan sambil makan perlahan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Lunarid tidak meragukannya, dia masih sangat mempercayai kemampuan Alexander Blackwood. Lunarid merenung sejenak di ujung telepon, lalu berkata, kupikir-pikir, Presidir misterius tidak harus tetap misterius lagi. Alexander Blackwood bertanya, apa maksudmu? Biarkan Presidir misterius ini muncul di perjamuan yang diselenggarakan oleh Olivia Thatcher. Kata Lunarid dingin. Mata Gelika Wright terbelalak saat mendengar ini, dia menjadi gelisah. Bos besar di belakang Taena Capital, Presidir misterius, akhirnya akan muncul. Orang macam apa dia? Apa latar belakang yang dia miliki? Berapa usia dan seperti apa penampilan kamu? Alexander Blackwood berpikir sejenak, lalu berkata, terserah kamu, kamu bisa mengatur keseluruhan situasi, aku hanya pekerja paruh waktu. Lunarid berkata, ya sudah putuskan begitu saja. Bersiaplah untuk pertempuran terakhir yang menentukan. Setelah mengatakan ini, Lunarid menutup telepon. Ya Tuhan, Presidir misterius akan muncul di perjamuan yang diselenggarakan oleh Olivia Thatcher. Setelah Lunarid menutup telepon, Gelika Wright berteriak-teriak kepada Alexander Blackwood, wajahnya penuh keterkejutan. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Seperti orang udik yang belum pernah melihat dunia, kata Alexander Blackwood. Orang lain selalu memandang rendah dirinya dan memanggilnya udik, dia juga ingin mencoba perasaan mengejek orang lain. Ternyata rasanya cukup mengasyikkan. Gelika Wright tidak peduli, tetapi malah berkata, sepertinya kamu benar-benar mengenal Presidir misterius dengan sangat baik, kalau tidak, Nona Lunarid tidak akan meneleponmu untuk membahas masalah ini. Tuan Alexander Blackwood, bisakah kamu memberitahu aku tentang latar belakang Presidir misterius, identitas, usia, dan seperti apa tampangnya? Aku sangat penasaran. Alexander Blackwood meletakkan sumpitnya dan berkata dengan enteng, boleh. Presidir misterius itu kira-kira seusiaku. Setelah mendengar ini, Gelika Wright terkejut dan berkata, dia benar-benar muda dan kaya, apakah dia anak dari keluarga besar? Alexander Blackwood mengangguk, lalu berkata, putra dari keluarga di ibu kota. Gelika Wright berseru lagi, pantas saja Olivia Thatcher takut padanya. Seperti apa tampangnya? Tampan dan mirip denganku, kata Alexander Blackwood dengan senyum tipis. Yang benar saja, dia pasti jauh lebih tampan darimu. Gelika Wright berkata dengan penuh kerinduan, siapa namanya? Alexander Blackwood tersenyum dan menunjuk dirinya sendiri, lalu berkata, Alexander Blackwood. Wajah Gelika Wright tiba-tiba murung, dia berkata dengan marah, ya sudah kalau tidak mau bicara, tidak lama lagi perjamuan akan dimulai, aku akan pergi ke tempat kejadian untuk menyaksikannya sendiri. Kamu ini seorang sekretaris, coba bicara denganku, bosmu, dengan nada seperti ini lagi. Aku akan memukulmu sampai mati. Alexander Blackwood tiba-tiba mengangkat tangannya dengan kejam. Gelika Wright menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, aku. Tuan Alexander Blackwood, aku salah. Alexander Blackwood tersenyum puas, si penakut kecil ini benar-benar perlu diperlakukan galak. Setelah Alexander Blackwood meninggalkan apartemen Gelika Wright,
Gelika Wright sudah tidak sabar untuk menelepon Abigail Lawson. Bab 224 Eki meningkat. Abigail Lawson, aku mendengar beberapa berita penting tentang Presidir Misterius. Apa kamu mau mendengarnya? Gelika Wright memanggil Abigail Lawson dan bertanya dengan penuh semangat. Abigail Lawson tertegun sejenak, kemudian juga ikut senang, lalu berkata, benarkah? Berita apa? Gelika Wright berkata dengan gembira, Presidir Misterius akan muncul di jamuan yang diadakan oleh Olivia Thatcher. Abigail Lawson terkejut. Apa? Serius? Dia akan muncul? Tentu saja Abigail Lawson akan kaget. Bagaimanapun, Presidir Misterius ini telah melekat di benaknya sejak berdirinya Taena Capital. Apalagi apa yang dilakukan Presidir Misterius membuatnya tidak percaya bahwa semua ini bukan untuknya. Abigail Lawson mencoba menenangkan diri dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Baru saja aku mendengar Nona Luna Reed sedang berbicara di telepon dengan Tuan Alexander Blackwood. Aku dengar dari pembicaraan mereka di telepon. Nona Luna Reed sedang berdiskusi dengan Tuan Alexander Blackwood apakah Presidir Misterius boleh hadir di jamuan makan ini. Tuan Alexander Blackwood bilang terserah Nona Luna Reed. Gelika Wright berkata dengan bangga, seolah-olah dia meminta pujian. Ketika Abigail Lawson mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya, lalu berkata, sepertinya itu benar, Luna Reed sudah berkata begitu, tidak mungkin palsu. Gelika Wright berkata, aku punya lebih banyak berita tentang Presidir Misterius, apakah kamu ingin tahu? Tentu saja, kata Abigail Lawson. Kalau begitu aku tidak bisa memberitahumu dengan gratis, kamu harus berterima kasih padaku. Gelika Wright tertawa. Oke, kalau kamu memulai siaran langsung nanti, aku akan langsung ke ruang siaran langsungmu dan menembakkan lusinan roket untukmu. Kata Abigail Lawson dengan megah. Gelika Wright berkata, Presidir Misterius ini berasal dari ibu kota, memiliki latar belakang keluarga Wright hebat, masih sangat muda, kira-kira seusia kita. Abigail Lawson bertanya dengan heran, dari mana kamu mengetahui semua ini? Aku tanya Tuan Alexander Blackwood, dia yang bilang. Gelika Wright tertawa. Alexander Blackwood. Abigail Lawson sedikit mengerucutkan bibirnya. Gelika Wright bertanya, apakah kamu akan pergi ke perjamuan itu? Abigail Lawson berkata, tentu saja aku akan pergi, aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri, siapa Presidir Misterius ini, mengapa dia begitu baik padaku? Gelika Wright tertawa dan berkata, kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu sebelumnya, kamu akhirnya bisa bertemu dengan Presidir Misterius yang kamu impikan, kuharap hal-hal selanjutnya akan berjalan dengan baik. Terima kasih atas kabarnya, Gelika Wright, kata Abigail Lawson berterima kasih. Setelah menutup telepon, Gelika Wright masih sangat bersemangat. Tentu saja dia berharap ada sesuatu antara Presidir Misterius dan Abigail Lawson. Abigail Lawson adalah teman baiknya. Kalau Abigail Lawson bisa bersama dengan Presidir Misterius, maka dia akan meminta bantuan Presidir Misterius di masa mendatang, hubungan melalui Abigail Lawson akan lebih mudah. Dengan kemampuan dan latar belakang Presidir Misterius, dia tidak akan pernah takut dengan keluarga Wright dari kota Winmere lagi. Selama dia diberi platform, maka dia akan mampu bersaing dengan keluarga Wright di masa depan. Alexander Blackwood tidak tahu bahwa berita ini membuat Gelika Wright sangat bersemangat hingga dia hampir begadang semalaman. Ketika bertemu keesokan harinya, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Orang-orang tinju keluarga Lancaster tidak lagi menghalangi penghancuran tanah pembunuhan. Kali ini mereka mengirimkan staf untuk bernegosiasi yang berjalan lebih lancar. Namun, tanpa pinjaman 400 miliar dari bank, proyek tersebut tidak akan bisa dimulai. Tuan Alexander Blackwood, kamu benar-benar memukuli Ken Houghton kemarin. Tidak perlu sampai secemburu itu, kan? Sophia Caldwell menemukan Alexander Blackwood dengan sangat enggan, wajahnya terlihat murung. Kemarin dia membius Nona Gelika Wright dan akan melakukan sesuatu yang menjijikkan. Alexander Blackwood menjelaskan secara singkat apa yang terjadi kemarin. Sophia Caldwell hanya bisa menghela napas lega ketika mendengar ini.
Dia mengira Alexander Blackwood adalah bajingan yang sudah mendapatkannya tapi masih menginginkan Glika Wright. Sophia Caldwell berkata, masalah di depan kita juga sangat serius. Ken Houghton telah menghentikan pinjaman, beberapa bank yang telah menegosiasikan pinjaman juga mulai menarik kembali kata-kata mereka. Tanpa uang itu, akan sangat sulit bagi kita untuk beroperasi, kamu harus mencari cara. Bagaimana kalau memakai uang yang kamu katakan? Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, lalu berkata, uang itu tidak bisa diungkapkan sekarang, kalau tidak, orang-orang seperti Olivia Thatcher dan Hutomo akan waspada. Begini saja, aku akan menyelesaikan masalah pinjaman. Kalau Ken Houghton berani terus menghalangi, aku tidak akan melepaskannya. Sophia Caldwell ketakutan dan berkata, kamu tidak berencana mengejarnya ke rumah sakit dan memukulinya lagi, kan? Alexander Blackwood berkata dengan senyum tipis, kalau begitu mari kita lihat apakah dia tahu diri atau tidak. Sophia Caldwell tidak tahu harus tertawa atau menangis, tetapi karena Alexander Blackwood bilang dia yang akan menyelesaikan masalah ini, dia tidak perlu banyak bertanya. Sophia Caldwell menatap Alexander Blackwood dan bertanya dengan bercanda, Glika Wright bilang presidir misterius akan muncul, lalu dia tidak tidur nyenyak semalaman. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Luna Reed meneleponku kemarin dan memberitahuku tentang ini. Kata Alexander Blackwood datar. Kamu tidak memberitahuku hal sepenting itu. Sebaliknya, Glika Wright yang pertama tahu. Sophia Caldwell mulai marah. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak pulang kemarin? Tanya Alexander Blackwood. Pulang. Sophia Caldwell hanya bisa tersenyum. Alexander Blackwood menyuruhnya memperlakukan Istana Langit Azure Peak seperti rumahnya sendiri. Kalimat ini langsung menghilangkan sebagian besar ketidakpuasannya. Sophia Caldwell duduk menyamping di pelukan Alexander Blackwood, melingkarkan lengannya di leher, lalu bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, apakah kamu merindukanku? Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak tahu, yang bisa aku pikirkan hanyalah kancing baju. Mendengar hal tersebut, mau tak mau Sophia Caldwell memiliki tanda tanya di seluruh wajahnya, memikirkan kancing baju. Apa-apaan? Hari ini ada film baru tengah malam, temani aku nonton, kata Alexander Blackwood. Yo, ekmu sudah mulai bertambah. Sophia Caldwell terkejut dan berpikir sendiri. Seberapa baik niat seorang pria ketika dia meminta seorang gadis untuk menonton film tengah malam. Itu sudah jam 2 atau 3 pagi setelah menonton film, kemana lagi mereka bisa pergi? Oke. Sophia Caldwell setuju, pura-pura tidak tahu apa yang dipikirkan pria ini. Artinya, Sophia Caldwell sangat menyukai Alexander Blackwood, jadi dia senang ditipu oleh trik kecilnya. Kalau beberapa anjing penjilat yang dia tidak suka membuat permintaan serupa, dia dapat segera berubah menjadi ratu laut betina yang mengerjai para pria itu. Sophia Caldwell dengan sengaja berkata, Tuan Alexander Blackwood, aku membaca di internet bahwa pria mengundang wanita untuk menonton film tengah malam, mereka biasanya tidak berniat baik. Kamu mengajakku untuk menonton film tengah malam, apakah ada udang di balik batu? Ketika dia mengatakan ini, dia menatap lurus ke arah Alexander Blackwood, benar saja, pria itu langsung tersipu. Tidak berniat baik. Pikiran buruk apa yang bisa aku miliki? Alexander Blackwood terbatuk dan berkata, aku seorang penjaga penjara yang jujur, aku telah mengajar banyak penjahat melalui teladan. Bagaimana aku bisa memiliki niat tidak benar? Melihatnya seperti ini, mau tidak mau Sophia Caldwell merasa sangat imut. Dia tertawa, memegangi kepalanya, menundukkan kepala dan menciumnya, memasukkan sisa kata-katanya kembali ke perutnya. Ya Tuhan! Kenapa kita berciuman lagi, ini masih di perusahaan. Masalah Sophia Caldwell yang tidak menutup pintu dengan rapat jelas menjadi kebiasaan buruk yang membuat Glika Wright kembali menonton adegan mesra keduanya di luar pintu. Wajah Glika Wright langsung memerah seperti buah persik yang matang, gambar aneh yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya tanpa alasan, dia bahkan merasa tubuhnya sedikit panas seperti waktu dibius kemarin. Pintunya tidak ditutup dengan benar.
Sophia Caldwell tiba-tiba menepuk kepala Alexander Blackwood dengan waspada, berdiri, lalu berjalan ke pintu kantor dan menutupnya. Bab 225 Kenyataan. Gelika Wright mengira dia telah ketahuan, begitu ketakutan, dia buru-buru lari menutupi wajahnya. Setelah Alexander Blackwood bangun, dia mendengar suara seseorang pergi dengan tergesa-gesa dari pintu kantor, yang membuatnya tercengang. Langkah kaki itu terdengar seperti Gelika Wright. Ketika Sophia Caldwell sampai di pintu kantor, Gelika Wright sudah kabur. Dia tidak melihat siapapun, jadi dia menutup pintu dengan aman. Lain kali kamu masuk, ingatlah untuk menutup pintu. Tangan orang ini terlalu tidak jujur. Kalau seseorang melihatnya, reputasiku akan hancur. Sophia Caldwell hanya bisa menggertakkan giginya, wajahnya memerah. Ketika dia berbalik, Sophia Caldwell sudah merapikan roknya yang berantakan. Kalau dia tidak memperhatikan, tangan si bajingan itu akan menyusup ke dalam dengan lancar. Sejak Sophia Caldwell mulai bekerja di Taena Capital, Alexander Blackwood pada dasarnya tidak pernah absen dari pekerjaan, yang hanya sebuah anekdot. Mungkin juga karena Sophia Caldwell kadang-kadang datang ke kantornya untuk jalan-jalan, yang memungkinkannya untuk mempertahankan tingkat kehadiran ini. Saat Gelika Wright dipanggil ke kantor oleh Alexander Blackwood, Sophia Caldwell sudah menghilang. Melihat Alexander Blackwood duduk tegak, Gelika Wright mau tidak mau mengutuk dalam hatinya, dasar binatang. Alexander Blackwood tidak tahu apa yang dipikirkan Gelika Wright, jadi dia berkata dengan datar, "Nona Gelika Wright, tolong bantu aku dengan pekerjaanku, aku harus keluar untuk menyelesaikan masalah pinjaman bank." Gelika Wright memutar matanya sambil berkata, "Aku tahu. Sikap macam apa itu? Kamu memperlakukan penyelamatmu seperti ini." Alexander Blackwood mengerutkan kening dan mencibir. Begitu dia tangguh, Gelika Wright langsung melunak. Gelika Wright segera menurunkan alisnya dan berkata dengan ramah, "Tuan Alexander Blackwood, aku mengerti, aku akan bekerja keras." "Bapak tenang saja." Alexander Blackwood mengangguk puas sambil berkata, "Begitu baru benar." Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan meninggalkan kantor. Keterlaluan. Setelah Alexander Blackwood meninggalkan kantor, Gelika Wright langsung menutup pintu, mau tidak mau mengayunkan tangan kecilnya dengan keras. Ayunan tinjunya terlalu ganas, menyebabkan kemeja ketat itu bergerak-gerak. Gelika Wright duduk di kursi bos Alexander Blackwood dengan enggan, merasa sangat kesal. Dia hanya sekretaris direktur, tapi dia harus memikul beban kerja yang begitu berat. Gelika Wright menggunakan komputer Alexander Blackwood untuk menangani pekerjaan, memilah semua dokumen, menyusun semua formulir, lalu ketika dia akan mematikannya. Ketika dia keluar ke desktop, dia menemukan bahwa ada siaran langsung gigi anjing di desktop, yang merupakan platform siaran langsung yang saat ini mengontraknya. Secara kebetulan, Gelika Wright langsung membuka aplikasi siaran langsung itu, seolah ingin melihat apa yang ditonton Alexander Blackwood di kantor pada hari kerja. Benar saja, orang ini memang cabul. Ketika Gelika Wright meletakkan penunjuk tetikus pada riwayat tontonan, dia hanya bisa mendengus dingin. Dia melihat bahwa dalam riwayat tontonan, semua wanita cantik menari secara langsung, atau mereka adalah wanita cantik yang mengajak kencan. Gelika Wright, yang telah melakukan siaran langsung selama beberapa tahun, tahu betul bahwa siaran langsung kencan semacam ini pada dasarnya adalah pornografi lunak yang diproduksi oleh platform siaran langsung. Platform mempekerjakan beberapa pembawa acara wanita yang menarik, kemudian pembawa acara wanita ini bekerja di ruang siaran langsung, mengenakan pakaian pelayan untuk bertindak sebagai pelayan, untuk bertindak sebagai guru. Lalu membiarkan penonton mengambil bagian di dalamnya, memamerkan mereka kaki yang indah, lalu mengucapkan kata-kata genit, bahkan ada yang langsung melakukan permainan mulut, mengaduk air liur dengan lidahnya ke mikrofon, selebihnya terserah imajinasi kamu. Melihat catatan tersebut, Gelika Wright tidak tahu mengapa dia begitu marah. Mungkin, dia tidak ingin percaya bahwa Alexander Blackwood, orang yang menyelamatkannya beberapa kali, adalah orang seperti itu.
Bagaimanapun, dia cukup kecewa sekarang. Dasar cabul, aku akan menghapus semua perhatianmu. Gelika Wright menggertakkan giginya dan berhenti mengikuti semua pembawa acara wanita yang menjadi langganan Alexander Blackwood. Kemudian, dia mengetahui bahwa dia juga ada di daftar langganan. Gelika Wright segera menjadi waspada dan mengingatkan dirinya sendiri, di masa depan, kamu harus mengenakan pakaian yang lebih ketat selama siaran langsung. Saat linglung, mouse tergelincir dan secara tidak sengaja mengklik catatan konsumsi. Isi ulang rekor 10 miliar. Setelah Gelika Wright melihat angka itu, dia tidak dapat mempercayai matanya, menyekannya dengan keras. Aku ingin melihat penyiar perempuan mana yang kamu berikan tip. Gelika Wright mencibir, lalu mengklik rekaman pemberian tip. Setelah mengklik catatan hadiah, mouse-nya hampir jatuh ke lantai. Catatan hadiah menunjukkan hadiah yang diberikan Alexander Blackwood. Pertama, dia membuka Kaisar Dewa di ruang siaran langsungnya, lalu menggesek 4 kapal perang galaksi. Gelika Wright tercengang di depan komputer, 10 miliar itu benar-benar dibuat oleh Alexander Blackwood, bukan Ken Houghton dengan motif tersembunyi. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar memberiku 10 miliar. Gelika Wright menatap layar komputer dengan takjub sambil melamun. Pada saat yang sama, hatinya terasa campur aduk. Alexander Blackwood tidak memiliki catatan konsumsi lain, hanya beberapa posting di ruang siaran langsungnya ini, pembawa acara wanita lainnya, tanpa kecuali, dimanfaatkan olehnya secara gratis. Gelika Wright berulang kali menegaskan bahwa tidak mungkin memalsukan catatan konsumsi ini, tetapi ide Alexander Blackwood bukan lagi, yang menjelekkan Gelika Wright seluruh keluarganya akan mati. Bagaimanapun, ide ini agak terlalu tidak senonoh. Nama idenya saat ini adalah, tidak ada kerjaan, yang cukup biasa. Saat ini, Gelika Wright merasa pandangan dunianya sendiri runtuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dengan murah hati menyumbangkan 10 miliar untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah Alexander Blackwood. Aku salah paham padanya. Pantas saja dia begitu yakin bahwa Ken Houghton berniat jahat. Hanya pada saat ini Gelika Wright tiba-tiba tersadar. Saat ini, dia bahkan ingin pergi ke Alexander Blackwood untuk meminta maaf. Lagi pula, Alexander Blackwood menggesek 10 miliar. Bukan 10 ribu. Siapapun yang disalahpahami setelah menggesek 10 miliar pasti akan merasa tidak nyaman, bukan? Namun, Alexander Blackwood tidak mengeluh sama sekali, bahkan tidak repot-repot menjelaskan terlalu banyak. Saat ini, Gelika Wright akhirnya mengerti mengapa Sophia Caldwell jatuh cinta pada Alexander Blackwood, juga mengerti mengapa dia menyuruhnya untuk menilai pria dari penampilannya adalah kesalahan. Semakin Gelika Wright memikirkannya, semakin dia merasa menyesal, maka dia segera menelepon Alexander Blackwood. Saat ini, Alexander Blackwood sudah sampai di gerbang rumah sakit. Tuan Alexander Blackwood, biarkan aku mentraktirmu makan malam nanti, kata Gelika Wright lembut. Oke, aku ada urusan dulu, kita bicarakan lagi nanti. Alexander Blackwood setuju, lalu menutup telepon. Dia juga merasa agak aneh, kenapa tiba-tiba Gelika Wright berbicara lembut padanya. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu jelas karena pukulan berat baru-baru ini yang membuat pengecut kecil ini benar-benar ketakutan. Memikirkan hal ini, dia merasa puas diri, berpikir bahwa dia harus menghadapi Gelika Wright seperti ini lagi di masa depan, jangan sampai wanita itu berani galak lagi padanya. Setelah Alexander Blackwood memasuki rumah sakit, dia menemukan seorang perawat dan bertanya tentang bangsal Ken Houghton. Apakah kamu juga di sini untuk mengunjungi tua Ken Houghton? Para kepala bank dari semua cabang utama bank kota Evermore, datang mengunjunginya hari ini. Sungguh luar biasa. Aku tidak tahu pria mana yang begitu gila, sampai memukuli Tuan Ken Houghton hingga seperti ini. Orang itu sudah bosan hidup. Perawat kecil itu mau tidak mau berbicara dengan Alexander Blackwood, kemudian memberitahunya di mana bangsal itu berada. Alexander Blackwood menyeringai, lalu berkata, terima kasih.